Xiao Yuan tidak memiliki langit berbintang di atas kepalanya, seperti seorang dewi, tidak. Ini seperti seorang ratu yang berada di atas bintang dan bulan, menelan matahari dan memadamkan matahari. Jika tidak, Tai Lai, lakukan yang sebaliknya. Qin Yichen memandang bulan yang cerah, seolah-olah bijaksana. Para pahlawan dunia seperti ikan mas salib yang menyeberangi sungai. Xiao Yuan Kue tidak diragukan lagi dihitung sebagai salah satu dari mereka. Qin Yichen juga merupakan pembuka mata untuk sarana dan kebijaksanaan anti kultivasi Tao, sehingga mencapai Tao-nya. Namun, Qwen Wan di luar Shen Wei Tai sudah dengan cemas menginjak kakinya. Xiao Yu Tun Sun yang menyerang ini benar-benar menakutkan dan menakjubkan. Tetapi apakah sudah waktunya untuk memuji pihak lain? Bulan menelan matahari. Bulan adalah tuannya. Apa artinya melawan langit? Xiao Yuan Kue, cukup. Dengan trik ini, kamu dapat menghitung suami dan istrimu terikat dengan langit. Tidak cukup. Wajah Xiao Yuan sangat dingin, dan sinar bulan di langit membuatnya semakin tak tertandingi. Trikku, bulan cerah ada di langit, bintang ada di langit, matahari ada di langit, angin bertiup, bisakah kau menangkapnya? Tanda seru. Bukan seri, tapi kamu kalah. Xiao Yuan kurang beruntung dan mengangkat telapak tangannya dengan kekuatan ilahi, dan melihat bahwa bulan terang perlahan di bawah tekanan, menyebabkan ruang hancur, hanya menyisakan bulan terang untuk menghancurkan segalanya. Feng Tianxing, sekarang biarkan kamu menyerah. Apakah kamu yakin? Tanda seru. Di depan sinar bulan yang luas, sosok Qin Yichen tampak sangat kecil, bahkan cahaya pedang yang tertinggal di sekelilingnya tampak seperti kunang-kunang, sulit untuk bersaing dengan Hao Yu. Namun, sosok ramping itu tetap tidak bergerak, membiarkan kota Mingyu membunuhnya. Saya tidak menerimanya. Trik ini tidak bisa mengalahkanku, jadi mengapa aku harus diyakinkan? Qin Yichen tersenyum ringan. Xiao Yuan Kue, kamu telah menerima bulan cerah saat ini, dan Feng Mou akan memberimu wajah sebagai dasi. Jika tidak, saat Feng Mou menghunus pedangnya, itu tidak akan menjadi dasi. Sombong. Xiao Yuan Kue mencibir. Pura-pura, seberapa kuat pisaumu? Hao Yu ada di langit. Sinar bulan menutupi setiap sudut. Ruang dan waktu sulit dihentikan. Dan 5 elemen tidak ada. Keterampilan pisaumu tidak lebih dari itu. Berani menakutiku. Bahkan 10.000 Dao Demon Flower sangat gembira dan berkata, pelacur kecil, mataharimu belum sempurna. Dan kamu tidak memiliki jejak kekuatan. Sulit untuk membunuh kekacauan kecil ini. Tapi kebetulan bisa menghapus kekacauan kecil ini. Beritahu dia bahwa langit tinggi dan bumi tebal. Bahkan jika Anda menembak, dewa tidak akan pernah membantunya. Xiao Yuan Kue sangat gembira. Dan dia tahu bahwa selama dia tidak membunuh pedang ilahi bawaan ini, 10.000 bunga iblis Dao tidak akan ikut campur. Dan dia bahkan akan mendukungnya. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Wan Dao Yaohua, teknik menakutkannya yang melawan langit pada akhirnya tidak berhasil. Dan tidak dapat membunuh Qin Yichen. Ditambah tingkat Kaisar Dewa Ke, dia tidak berani membunuh Qin Yichen. Namun, untuk menghancurkan pedang ajaib ini, beritahu dia bahwa langit tinggi dan bumi tebal. Dan juga biarkan semua kaisar tahu bahwa dia Xiao Yuan Kue menikahi klan Fan Ming untuk memberikan kepala klan Fan Ming. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bulan cerah turun dari langit, megah dan perkasa. Dan cahaya bulan menyelimuti dunia. Meninggalkan Qin Yichen tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kayu. Tiba-tiba, cahaya tombak menyapu nebula. Seolah-olah Putri Wen Qing menyadari bahwa langkah ini cukup untuk mengancam Qin Yichen. Jadi dia menjadi kejam. Tapi Xiao Yuan Kue memiliki wajah pucat, menggertakkan giginya dengan keras, dan menekan nebula. Di matanya, pasangan ini adalah kebalikan dari dia dan Fan Fan Star. Setelah membersihkan Qin Yichen, Ke Wenxing tidak takut sama sekali. Wanita jalang ini, masih anjing gila. Di luar Shen Wei Tai, Ke Wen Wan ketakutan dan marah. Xiao Yuan Kue membayar mahal untuk menang, dan bahkan menamparkan wajah Fan Fan Star secara samar. Tetapi dengan cara yang sama, harga yang begitu besar telah dibayar, dan bahkan Taoisme yang bertentangan dengan langit telah digunakan, yang menunjukkan betapa kuatnya keinginan Xiao Yuan Kue untuk menang. Bagi Xiao Yuan Kue, dasi tidak cukup, dia hanya ingin mengalahkan Qin Yichen. Kakak ipar, perempuan jalang ini gila. Jangan melawannya untuk sementara waktu. Dia adalah alam Daohua. Saat kau mencapai alam Daohua, tidak akan terlambat untuk memecah bulan cerahnya. Namun, Qin Yichen tidak bergerak, tetapi perlahan mengangkat Jintu. Pedang itu sudah lepas dari sarungnya. Bisakah dikatakan seperti itu di masa depan? Jika Anda memberi Anda kesempatan untuk mengikat, Anda tidak menghargai, maka hari ini, saya akan memotong minggu Anda. Melihat sosok belakang yang memegang tinggi pedang ilahi, para kaisar yang kuat terkejut. Apa yang ingin dilakukan Feng Tianxing? Dia bahkan berani menggunakan pedangnya. Pedangnya bisa memecah bulan terang. Bulan yang cerah bersinar ke segala arah, cukup untuk menutupi ruang. Bulan yang cerah bukan milik 5 elemen, dan 5 elemen tidak dapat memotong bulan.
Pedang jenis apa yang dimiliki Qin Yichen yang dapat mengancam Xiao Yuan Kue? HMPH. Menurutku Feng Tianxing hanya berpura-pura. Dia benar-benar kalah. Sekarang menakuti Xiao Yuan Kue. Ingin mendapatkan dasi, untuk menyelamatkan mukanya. Sayang sekali Xiao Yuan tidak mau makan set ini. Tekanan dari putaran bulan yang cerah ini hanya membuat angin dan langit terbuka. Bulan cerah menekan wajahnya, seolah-olah bisa menghancurkan semua hal. Dan pada saat ini, tua emas Qin Yichen juga ditebang. Pedang ini, aku memutuskan setelah aku menyelesaikannya. Aku akan melihat darahnya ketika aku membuat pedang, dan menebasmu. Sayang sekali. Zip Dao. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Bila cahaya itu menyapu langit, melintasi bulan yang cerah, dan sombong. Tidak hanya itu, tetapi juga yang tak terduga bagi banyak kaisar-kaisar-kaisar. Dengan pedang ini dipotong, Xiao Yuan Qian dikelilingi oleh ribuan cahaya pedang. Wei Lingtian tidak bisa menahan tercengang saat melihatnya. Lampu pedang ini hanyalah lampu pedang yang tersisa saat Qin Yichen dan Xiao Yuan bertarung bersama. Tanpa diduga, lampu bilah ini adalah bilah ruang dan waktu. Pertarungan barusan hanya sia-sia, tujuannya hanya untuk meninggalkan bekas dalam ruang dan waktu, disertai dengan pisau, untuk membunuh Siang Xiao Yuan Kue. Cahaya pedang yang melintasi langit sangat menakjubkan, dan ketika Xiao Yuan Kue menyerang kepalanya, rambutnya langsung meri. Pisau ini dimaksudkan untuk mengambil nyawaku. Tidak. Tidak mungkin. Feng Tianxing tidak berani membunuh saya di depan platform kekuatan ilahi. Apalagi saya tidak membunuhnya. Bagaimana dia berani membunuh saya? Dengan potongan ini, tidak ingin mengambil nyawanya. Dan pisau ini memang seperti yang diharapkan oleh Xiao Yuan Kue. Bahkan jika pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya putus, itu hanya membuatnya terluka lagi, dan darahnya berjatuhan. Tetapi dia tidak bisa melukai hidupnya. Tapi segera Xiao Yuan Kue menyadari bahwa itu salah. Karena setiap kali saya potong, ternyata bulan terang yang saya dorong untuk meledak dengan segala kekuatannya itu sedikit redup. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa Taoismenya, alamnya, Taoismenya sedang hancur dan hancur. Dunia saya, prestise saya. Xiao Yuan panik, dan dia tiba-tiba menyadari misteri kata menebas. Menebas Dao adalah pisau yang dibuat oleh Qin Yichen dengan ribuan warisan ilmu pedang. Di masa lalu, memotong Dao adalah untuk membunuh Dao Might lawan, mematahkan Dao Xingnya, lalu memenggalnya. Itu adalah pukulan bagi Dao Might. Penghancuran Dao ditujukan pada daging, dengan ketajaman yang tak tertandingi, memotong daging dengan satu pisau, dan menghancurkan Dao dengan satu pisau, dan sangat kuat. Dan pisau ini juga dipotong. Tapi sudah lama sejak Qin Yichen melakukan slashing Dao terakhir kali. Cut Dao tidak seperti dulu lagi. Dia masih memotong cara Xiao Yuan. Namun, Xiao Yuan Kue adalah seorang Taois yang kuat. Jika Qin Yichen menerobos Dao Venerable, dengan satu tusukan, Dao Might miliknya akan runtuh dan tubuhnya akan menghilang tanpa masalah. Tapi dia sekarang adalah seorang Taois. Tetapi ini tidak berarti bahwa Qin Yichen akan menyerah di depan bulan yang cerah ini.